tak langkong. Mohon maaf supaya lengki, supaya duduk. Saya yang ingat cuma 3, tak langkong, lengki dengan mator sekelangkong. Pembukaan, penutupan. Saya diundang dalam acara Ikatan Keluarga Madura. Lalu saya lama mikir, saya kan bukan orang Madura. Kenapa diundang dalam acara? Kalau diundang di masjid, masuk akal, karena penceramah di masjid. Diundang di pesantren, oke, karena saya ustadz. Tapi diundang di keluarga Madura, ini nampaknya salah alamat. Tapi sebetulnya setelah lama mikir, Abdul Somad dianggap bagian dari keluarga Madura. Walaupun bahasa Maduranya baru cuma 3 tadi. Tapi insya Allah kita berkeluarga bukan karena bahasa, keluarga bukan karena tempat lahir, tapi keluarga yang kekal abadi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang saya hormati keluarga Ikatan Keluarga Madura, yang terhormat Haji Muhammad Rawi beserta seluruh keluarga pengurus, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para masyayikh, para kiai, para guru, saya mohon maaf ini berani maju ke depan membelakangi. Tapi sebelum maju tadi saya sudah 10 jari saya angkat. Ini sekarang zaman edan, jari saya 10. Ada yang minta keluarkan 2 dan 1 jari. Maka 10 jari saya minta mohon maaf saya maju ke depan. Dan ketika saya aturkan 10 jari, semua mereka mengangguk. Tak langkong. Mohon maaf saya maju ke depan. Mereka semuanya mengangguk. Izin, wahai anak kami, wahai murid kami, Abdul Somad, sir ala barakatillah, majulah, sampaikan apa yang bisa kau sampaikan. Lalu kemudian bagaimana ceritanya Ustadz Somad kenal dengan Tuan Haji Muhammad Rawi? Beliau kenal baik dengan kakak kelas saya, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA. Lalu kemudian mereka bersepakat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Akhirnya bertemulah pada pagi hari ini. Inilah saya jelaskan bahwa pertemuan kita ini skenarionya begitu berbelit, tapi sebenarnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Apa yang mesti saya sampaikan? Berceramah di Pulau Madura, khususnya di Bangkalan, negerinya para ulama. Saya ziarah ke makam Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Setelah itu ziarah ke makam Syekh Wahab Hasbullah. Setelah itu ziarah ke makam Syekh Bishri Sansuri. 3 serangkai ulama besar Nahdlatul Ulama. Ternyata ketiga-tiga ulama ini murid Mbah Khalil. Makanya niat hati datang mau ziarah, ceramah ke pesantren Al-Amin, ziarah ke makam Syekhona Mbah Khalil, lalu kemudian tausiah di keluarga Madura. Tapi rupanya yang tercapai 2, yang satu tidak batal, bukan tidak jadi, hanya tertunda ke makam Mbah Khalil karena saya menuju airport. Tapi hikmah di balik ini sebenarnya saya mesti datang sekali lagi ke Pulau Madura untuk berziarah. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Somad tidak menghormati ulama. Kenapa ketika di Jombang ziarah? Kenapa di Aceh ziarah? Kenapa ketika di Palu ziarah? Mengapa ketika? Ternyata ada sebab dan musabab. Tolong jelaskan bagi yang tidak hadir. Walaupun mereka nonton streaming, mana tahu putus-putus karena paketnya kurang. Nah, saya tidak ingin ada yang tidak jelas. Insya Allah semuanya jelas. Judulnya diberitahu. Saya judulnya sebenarnya udah tahu, kan sudah diarahkan tadi. Cuman mau ngelihat foto saya saja. Ikama, Ikatan Keluarga Madura. Ada yang berbisik katanya gantengan aslinya. Itu sebenarnya menghibur hati orang yang sedih saja. Doa untuk bangsa. Doanya jangan Abdul Somad, karena banyak para masyayikh, para kiai. Dan tadi kita sudah berzikir, berdoa bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum
Apakah cukup syukur itu? Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kakinya bengkak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Mengapa kakimu sampai bengkak saat salat malam? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jangan salah makharijul huruf, salah sikit maknanya lain. Bersyukur jadi bercukur. Lalu apa makna mensyukuri nikmat Allah? Ramai-ramai silaturahim itu juga bagian dari ungkapan syukur. Zikir itu juga syukur. Sedekah itu juga syukur. Bersalaman syukur. Tapi syukur yang paling utama adalah menjaga hablum minallah. Bahwa ada gesekan-gesekan, atmosfer panas menjelang pilpres, biasa. Kenapa seolah-olah pilpres, pileg, pilkada ini baru sekarang saja? Kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 1945 sampai 2019, 74 tahun. Ini rutinitas biasa. Oleh sebab itu kita jaga ukhuwah Islamiyah. Pulau Madura, ternyata saya mendengar berita yang tidak benar. Dulu, boleh saya cerita? Jangan tersinggung. Ustadz Somad jangan macam-macam di Pulau Madura. Kenapa begitu? Macam-macam di bawah arit nanti Ustadz. Ustadz Somad jangan macam-macam di Pulau Madura. Di Pulau Madura itu muslimnya 98%. 98% kalau sudah disebut Pulau Madura muslim. Lalu yang 2% apa? Muhammadiyah. Saya ketakutan seolah-olah orang Muhammadiyah tidak dianggap muslim. Ternyata isu hoax, tidak benar. Begitu sampai di Sumeneb, saya lihat ada kelenteng, saya lihat ada gereja. Artinya apa? Orang Madura terbuka. Cina datang silakan, Tionghoa datang silakan, orang non muslim datang silakan, Belanda sama Jepang datang jangan. Kalau untuk menjajah, kalau untuk jalan-jalan, silakan. Artinya apa? Orang Madura masyarakat yang terbuka. Kelenteng dan gereja menjadi saksi nyata. Mata Abdul Somad sudah melihat. Maka jangan mudah terprovokasi dengan hoax. Kamu tahu Madura dari mana? Dari internet. Yahoo tidak bisa membedakan hadis sahih dan hadis hasan. Kamu dapat berita dari mana? Dari YouTube. YouTube tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis maudhu'. Maka tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Tak sayang maka tak cinta. Abdul Somad datang, maka isu-isu itu pun hilang. Ternyata masyarakat Madura, jangan kalian khawatirkan persatuannya. Sedangkan kepada non muslim mereka terbuka. Apalagi wahai engkau Abdul Somad yang datang dari Pulau Sumatera, bukan orang Madura, tapi kau datang di sini dianggap ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau dianggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu mudah. Alhamdulillah selama perjalanan ini mudah. Terutama masalah makanan. Pagi tadi dikasih, ada daging yang belum ditusuk, ada sate, ada sop, ada bakso. Masya Allah. Nampaknya kalau seminggu saya di sini pulang gemuk. Jadi siapa yang mau datang ke Pulau Madura, khawatir cuaca panas, khawatir energi negatif, datanglah. Abdul Somad sudah datang kemari. Tidak ada konflik, tidak ada clash. Semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah kita bisa bersama, barulah kita bahas masalah yang kedua. Mempertahankan budaya sesuai syariat Islam. Tadi saya bertanya-tanya, budaya yang dimaksud ini apa? Rupanya dijelaskan oleh Tuan Haji Muhammad Rawi. Yang saya dapat tangkap tadi ada 3 budaya yang ingin beliau minta saya jelaskan. Sebetulnya udah jelas, kiai-kiai masyayikh sudah jelaskan. Cuman beliau ingin, Somad pandai nggak jelaskan ini? Jadi jangan kepedean dulu Abdul Somad. Saya pulang dari Maroko, diminta sebagai tim sosialisasi zakat provinsi. Oh, petantang petenteng.
Lama-lama saya nanya, kenapa saya yang masih muda dimasukkan dalam tim sosialisasi zakat? Memangnya nggak ada kiai? Lalu mereka bisik, ente masuk di sini bukan karena paling alim. Terus, kenapa saya masuk? Suara ente paling kuat. Oh, cuman itu ternyata. Begitu juga dengan sekarang. Abdul Somad tolong jelaskan mempertahankan budaya. Budaya yang dimaksud apa? Dijelaskan tadi oleh Tuan Haji Muhammad Rawi. Budaya pertama maulid, budaya kedua ziarah kubur, budaya ketiga inilah dia zikir ramai-ramai ini. Karena rupanya beliau sudah dimasukkan ke neraka di Jakarta. Orang Jakarta sudah memasukkan beliau ke neraka. Maulid, neraka. Ziarah kubur, neraka. Zikir rame-rame, neraka. Beliau sudah masuk neraka 3 kali. Dan sekarang minta Abdul Somad pastikan benar-benar masuk apa enggak. Kita bahas 3-tiganya, setuju? Yang pertama tentang maulid. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kenal? Yang ceramah Abdul Somad. Tadi malam Syekh Kiai Haji Abdul Muqsid. Banyak Abdul. Saya yang ingat namanya Abdul aja. Abdul Uzza itu nama dia. Tapi nama kerennya nanti kalau saya sebut nama keren. Oh, tabat yada abi lahabi wa tab. Namanya Abdul Uzza. Panggilan di Facebook Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tahu satu nama. Nama siapa? Abdul Somad. Dicari di Facebook nggak ketemu Abdul Somad. Saya udah cari Ustaz kok nggak ada. UAS. Oleh sebab itu maka Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Nyebutnya harus pakai huruf tha. Suwaibah. Suwaibah, sini. Sini Suwaibah. Lalu Suwaibah pun datang. Tak langkong. Mohon maaf, kata Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti sebentar lagi dia melahirkan. Kalau anaknya lahir, kasih tahu ke sini. Oke, Tuan. Lalu ditunggulah anak pun lahir. Maka datanglah Suwaibah ngasih tahu. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan gali tanah kubur, buat malu aja. Laki-laki, Tuan. Laki-laki, iya, aku senang karena punya ponakan laki-laki. Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi adikku itu ternyata punya anak laki-laki. Aku bahagia. Maka sejak hari ini sampean gak lagi jadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Ponakan yang lahir itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan Allah pada Abu Lahab? Saudara kandung Abu Lahab bernama Abbas bermimpi. Dalam mimpi itu Abbas bertanya, hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Masuk, jangan kau tanya lagi. Panas apa dingin? Panas. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku bahagia dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin, azab Abu Lahab panas. Besok panas sekali. Bersyairlah seorang ahli hadis, Al-Hafiz Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu tabat yadahu fil jahibi muhlida ata'annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yuhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Di tempat lain kalau saya baca syair Arab semuanya nganga. Tapi di Madura begitu saya bacakan semuanya nganggu. Kenapa? Negeri santri, Bangkalan. Mereka paham yang saya baca. Kalau si kafir Abu Lahab yang sudah jelas tabat yada Abi Lahab masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang Bangkalan yang senang menyambut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kira-kira Pak Ketua Ikama jadi nggak masuk neraka? Nggak jadi. Kalaupun jadi nggak terlalu panas. Cukup dalilnya?
Enggak cukup kalau cuma satu. Ini cerita ini di mana kali kami mau lihat. Jangan-jangan Ustaz Somad ngambilnya dari www.google.com. Baca kitab namanya Al-Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh ahli hadis dari Makkah, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Murid-murid beliau banyak di Pulau Madura, alumni dari Rosaifah, dan mereka punya persatuan namanya As-Safwah Al-Malikiyah. Apalagi dalilnya Pak Ustadz? Dua. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah orang Pulau Madura, khusus Bangkalan, tentang nikmat-nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah besar. Apa itu? Garam. Bayangkan makan bakso nggak pakai garam. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Kambing. Bayangkan makan sate nggak pakai kambing. Syukuri nikmat Allah yang besar. Apa itu? Gas. Pulau Madura punya gas. Betul? Orang rebut-rebutan tabung gas 9 kilo. Di Pulau Madura, dalam tanahnya ada gas. Di atas pun gas. Bedanya yang bawah berapi, yang di atas tidak. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Nikmat nafas, ingat. Nikmat hidup, ingat. Tapi ada nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika dibuat acara Maulid Nabi, tujuannya apa? Wahai anak-anak, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, ingatlah nikmat terbesar. Apa dia? Datangnya Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jadi masuk neraka? Orang maulid. Nanti kalau ada yang buat maulid bid'ah, nggak boleh. Oke, kalau gitu buat mengingatkan ente yang jahil bin goblok bin bahlul tentang nikmat terbesar lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Hari 10 Muharram orang Bangkalan puasa sunnah. Betul? Yang nggak puasa pun bilang aja betul. 10 Muharram orang Madura puasa sunat. Betul? Kenapa puasa sunat? Karena 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau selamatnya Musa tiap tahun disyukuri, 10 Muharram syukur, 10 Muharram syukur, 10 Muharram syukur, karena lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa dia? Kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diulang terus setiap tahun. Ini Abdul Somad, ini dalilnya mazhab Ngawuriyah. Ini dapat dari mana? Baca kitab Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis, setuju dengan maulid. Hafal 300.000 hadis, setuju dengan maulid. Ada ustadz yang hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Laptopnya mati, hadis hilang melayang, lalu membid'ahkan maulid. Kira-kira kita ikut yang Al-Hafiz 300.000 hadis atau al-ilmu fil laptop? Kalau saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Orang Bangkalan saya nggak maksa, terserah mau ikut siapa. Dalil keempat, bahwa sekarang yang paling sulit ngumpulkan orang. Betul? Ini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang paling sulit ngumpulin orang. Kalau nggak percaya susahnya ngumpulin orang, tanya sama caleg. Susah ngumpulin orang. Nah, ketika maulid Nabi, nggak ada sembako, nggak ada amplop, nggak ada apapun, tapi orang ramai. Maka orang yang sudah ramai ngumpul, haus dengan ilmu, sampaikan saja tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana senyum Nabi, bagaimana hidup Nabi. Maka kalau sampailah orang ramai ini tidak diberi siraman tentang kelahiran Nabi, perbuatan ini mubazir. Ceritakan bagaimana lembutnya Nabi, ceritakan bagaimana akhlaknya. Maka maulid Nabi tak lain tak bukan adalah menceritakan, dibacakan syair-syair. Tadi di antara yang dibacakan Kiai,
ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa masyayikh tariqah Al-Naqsyabandiyah wal Qadiriyah Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami' turuq al-mu'tabarah. Ada disebut satu nama yang saya dengar, wa Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Orang Madura ada baca Barzanji. Ternyata sama kita di Sumatera. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Begitu kami acara anak nikah baca Barzanji, anak mau akikah baca Barzanji, anak mau sunat baca Barzanji dulu. Sekarang sudah digeser oleh keyboard tunggal keong racun kucing garong. Oleh sebab itu nanti Bapak Ketua Ikama Tuan Haji Muhammad Rawi dalam rangka Maulid Nabi lomba baca syair Barzanji. Juara 1 berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan mobilmu yang mewah. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang besar. Kalau betul kau kaya, kasih itu tiket. Juara baca Barzanji, berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Mau berangkat dibacakan syair Barzanji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyano Rol aini marhaba. Maka orang-orang bertanya, itu acara apa? Itu acara kelahiran Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa terlepas dari kontroversialnya, orang tahu lahirnya kapan. Siddhartha Gautama orang tahu lahirnya kapan, dan orang ramai mensyukuri nikmat kelahirannya. Tiba-tiba kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan buat bid'ah, neraka. Nanti anak cucu kita nggak tahu kapan dia lahir, dan lama-lama orang mengatakan Muhammad itu fiksi, fiktif, tidak ada di alam nyata. Terlepas dari kontroversialnya, orang Kristen bisa menunjukkan ini tempat lahir Yesus. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Buddha. Mereka bisa menunjukkan ini tempat lahir Krishna. Sekarang kalau anak cucu kita bertanya, di mana tempat lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita hanya bisa menjawab, dulu tempat itu ada. Sekarang enggak tahu lagi. Menjadi fiksi, menjadi fiktif, menjadi tidak nyata. Oleh sebab itu, kita bukan membuat-buat suatu ritual ibadah, tapi ini adalah untuk mengenalkan. Dulu sahabat Nabi tahu Nabi Muhammad SAW, makan dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi. Tapi ketika sahabat meninggal, masuk masa anaknya tabi'in, tabi'in tidak tahu dengan Nabi, maka sahabat membawa anaknya tabi'in. Di sini dulu gigi Nabi patah, di sini dulu pelipis Nabi berdarah, di sini dulu kaki Nabi terompaknya basah karena darah, dilempar oleh orang Saqif di Taif. Sekarang di mana tempat-tempat itu? Nabi saat dilempar dengan batu, Nabi bertumpu dengan apa namanya? Dengan sikunya di atas batu. Sekarang tempat itu dilarang untuk dikunjungi. Bid'ah, bid'ah. Nanti anak cucu kita mengenal Nabi dari mana? Oleh sebab itu Maulid tidak lain tidak bukan adalah sarana untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah Maulid saya sampaikan 5 dalil. Cukup. Untuk ke-6 ke-7 kiai-kiai akan menjelaskan. Masuk masalah yang kedua. Apa masalah kedua tadi? Ziarah kuntu dulu aku melarang ziarah kubur. Enggak boleh ziarah kubur. Iman masih lemah. Ala fazuruha. Tapi sekarang silakan ziarah kubur. Bentuk siratnya amar. Fazuruha. Silakan ziarah kubur. Kenapa kita ziarah kubur? Turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meleleh air mata. Tazkiratan lil maut, ingat bahwa kita akan mati. Apalagi ibu-ibu yang suka shopping, pakai tas kulit, sepatu tinggi, kalau perlu ziarah sehari 3 kali.
untuk ingat mati. Suaminya bawa, ma ingat mati ma. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu nampak ke liang kubur, barulah kamu berhenti takasur, takasur, takasur. Wa takasurum, kamu saling sombong menyombong, angkuh membanggakan. Fil amwal, harta, wal aulad, anak. Itu semua itu kebun yang hijau itu punya kamu? Enggak, punya orang. Sombong, angkuh, tidak ada yang punya daripada dia. Maka dalil yang pertama ziarah kubur, Nabi yang nyuruh fazuruha. Dua, sebelum meninggal dunia Nabi ziarah ke makam Baqi dan ziarah ke makam Uhud. Apa gunanya? Sahabat yang menceritakan, baca kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. 5 hari sebelum meninggal, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, 2 hari sebelum meninggal, ada yang dilakukan Nabi. Nabi ziarah ke Baqi seakan-akan ucapan selamat tinggal. Nabi berziarah ke Uhud, maka perbuatan Nabi berziarah. Begitu jugalah kita ziarah. Dalil yang ketiga, Nabi lewat di makam mengambil pelepah korma lalu ditusukkannya. Sahabat heran bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ke makam? Kata Nabi, pelepah korma bertasbih, tasbih. Lalu apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma sampai ke makam, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Dalil keempat, Nabi mengatakan kalau lewat kubur jangan cuma diam saja, bacakan doa salamnya. Apa salam lewat di kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang sekali Pak Ustaz. Enggak ada yang diskon, ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang setengah harga untuk anak-anak. Kalau yang mau lengkap, tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Enggak hafal Pak Ustaz, lewat kubur gerak-gerakkan aja mulut. Kamu gerakkan mulutnya apa? Baca doa ziarah kubur. Memangnya kamu hafal? Saya enggak hafal. Terus mulut komat kamit. Ada tulisannya di dekat makam. Buatkan baleho besar sebesar ini, buat doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lakumul afiyah. Di bawah buat coblos nomor. Daripada potongan naik ke pohon kayu, lebih baik doa ziarah kubur kan? Pahalanya ngalir. Setuju? Besok pasti banyak yang buat. Jangan-jangan sekarang udah langsung WA, tolong segera buat digital printing. Untuk apa mengucapkan doa salam untuk kubur kalau tidak ada ziarah kubur? Sebenarnya sambil nyetir, tadi berapa kali lewat kubur saya lihat batu nisan, saya baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lakumul afiyah. Memangnya kita doa untuk batu nisan? Memangnya doa untuk pokok kayu? Itu menunjukkan ziarah kubur ada, dan kita mendoakan mereka. Tidak ada orang Bangkalan, orang Madura yang meminta ke kubur. Gak ada orang kita nyembah kubur. Yang ada itu tawassul. Ya Allah, aku minta kepada engkau berkat kemuliaan Mbah Khalil. Begitu tawassul itu. Minta sama Allah tapi nyebut nama wali Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa kami undang acara pengajian? Enggak bisa, penuh. Sebentar aja Pak Ustaz ke Pulau Madura. Penuh, enggak bisa. Saya ini santrinya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Oh, kakak kelas saya. Ya, tahu ya. Ya. Insya Allah bisa saya datang. Tahun berapa Ustaz? Maret 2021. Kenapa waktu tadi saya cuek saja? Karena dia enggak tawasul. Tapi begitu dia tawasul, saya santrinya, muridnya, tetangganya dekat rumah, sahabatnya dari Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani yang kakak kelas Ustadz dulu di Mesir. Oh ya. Agak-agaknya kira-kira begitulah tawasul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang Yahudi sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, tawasul dulu. Ya Allah, berkat Nabi yang diutus akhir zaman, menangkan kami. Mintanya sama Allah tapi nyebut tawasulan kepada Nabi. Itu kan Nabi
Kenapa tawassul pada Syekhona Khalil? Kenapa tawassul pada Syekh Bahauddin Naqsabandi? Kenapa tawassul pada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mereka itu al-ulama warasatul anbiya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui kewaliannya, Qutubul Ghaus, Sultanul Aulia, oleh para ulama, diantaranya ulama ahli hadis bernama Al-Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau orang selever Nawawi saja mengakui kewalian, ente kok enggak? Jangan-jangan Ustaz Somad itu pun wali. Nah, itu keterlaluan juga. Saya memang wali murid dan wali kelas. Nah, jadi Ustaz Somad sampai sekarang ziarah kubur, ya. Ziarah ke makam wali-wali, sunan-sunan, ya. Apakah Ustaz bertawassul? Iya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi auliyaika as-salihin. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah berkat makam wali-wali yang Engkau muliakan ini, antaqdi hajati, tunaikanlah hajatku. Kita tidak pernah minta. Jangan nanti Abdul Somad meninggal datang orang Bangkalan, "Hai Mbah Somad." Mintanya sama Allah, tapi bertawasul dengan orang soleh. Ini Somad ngawur lagi. Kitabnya mana? Kitabnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi Maroko, ahli hadis dunia. Di zaman abad ini ahli hadis cuma ada dua. Yang pertama dari barat, satu dari timur. Yang dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang dari timur Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya. Mereka menulis kitab tentang tawassul bi atharis salihin wal ulama, bertawassul dengan para orang soleh dan wali-wali Allah. Dalil yang kelima, dengan berziarah itu sebenarnya kita tentang apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa kafa bil mauti wa'iza. Ada nasihat dengan suara Abdul Somad, ada nasihat dengan tulisan novel Ketika Cinta Bertasbih, ada nasihat dengan ceramah tausiah, tapi ada nasihat yang diam 1000 bahasa. Itulah kematian. Maka dengan sering-sering berziarah, saya sendiri pribadi tidak ada yang menasehati saya, maka satu-satunya cara saya adalah dengan ziarah kubur. Makanya kalau ada SMS, Ustaz Somad tolong hadir, ketua masjid meninggal, cepat saya datang. Sampai di pemakaman saya lihat sepi, wah saya terlambat. Ada bapak-bapak satu orang, bapak, iya, bapak yang gali kubur di sini, iya, Pak ketua masjid mana? Jenazahnya belum datang Pak Ustaz. Ustaz terlalu cepat datang. Saya tanya, sudah lama gali kubur berapa lama? Sudah lama Pak Ustaz. Ngukurnya apa pakai meteran? Enggak, pakai bambu. Kenapa enggak pakai meteran? Takut lupa. Disangka panjangnya 150, rupanya 175. Tapi kalau pakai bambu enggak mungkin dusta. Ketika digali tiba-tiba sempit makamnya. Ahli waris komplain, nih salah gali tukang kubur. Ternyata tukang kubur tidak salah gali. Nih ukurannya bambu, nggak mungkin salah. Kenapa tiba-tiba nyempit? Karena yang ninggal suka geser pancang perbatasan tanah. Belum mati sudah mau dijepit tanah. Qaidah Shibrin, sejengkal saja tanah itu kau geser, yang sudah ditetapkan BPN Badan Pertanahan Nasional, kau geser sejengkal, tuwiqa, di lehermu dililitkan 7 aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami tidak pernah menggeser sejengkal pun tidak pernah. Terus berapa? 2 meter. Waspadalah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang maulid 5 dalil, tentang ziarah kubur dan berkirim doa 5 dalil. Saya nggak percaya kalau Fatihah itu sampai pada orang meninggal. Imam Nawawi bilang sampai. Imam sampean Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan sampai. Muridnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Kok bisa-bisanya ente bilang nggak sampai? Saya tetap nggak percaya. Nama ente lengkap siapa? Untuk apa nanya-nanya lengkap? Nanti kalau saya sampean mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kalau nanti sampean meninggal, saya kirim Al-Fatihah, tolong kirim ke nomor saya, jangan panjang-panjang kalimatnya, satu saja, mator sekelangkong. Terima kasih, Fatihah Anda sudah sampai. Ziarah kubur, sudah. Maulid Nabi, sudah. Pembahasan yang terakhir, zikir ramai-ramai tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu goyang-goyang kepala? La ilaha illallah. Jantung yang berdegup berdetak di sebelah kiri, coba rasa. Kalau yang normal gitu,
Tapi kalau yang banyak utang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tafaul namanya, menggerakkan kepala lalu menembakkan ke jantung, itu namanya tafaul, mengambil positifnya supaya ingat Allah. Nanti kita mati, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ke jantung? Kenapa enggak ke ketiak aja? La ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang selain ikut rusak. Ala wahyal qalb, itulah jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman jari masing-masing. Abdul Somad kurus ya sebesar ini. Kalau orangnya gemuk besar ya sebesar itu. Kucing ya suruh aja kucing gini. Jantung. Makanya orang itu kenapa mati? Karena sakit jantung. Berhenti berdetak. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dia kenapa meninggal? Kena kudis. Kena panu. Maka jantung ini harus dijaga. Berdetak berdegup. Mungkin yang tarekat Naqsyabandiyah zikirnya sir Allah Allah. Allah 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 Allah. Makanya tasbih mereka nggak putus. Allah Allah. Kiai zikir satu hari berapa? 5. Oh dikit sekali. 5.000. Allah 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 Allah. Tapi yang satu lagi zikirnya bukan Allah Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang satu lagi zikirnya saya diajarkan kiai saya selawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Kamu zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Terserah. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kayak ini ngajarkan Allah Allah, yang ini ngajarkan la ilaha illallah, yang ini ngajarkan salawat. Terus satu pun belum saya amalkan. Tadi semua zikir dibacakan, semua zikir dibacakan. Idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, jangan cuma lewat. Hai orang-orang yang lewat-lewat, kalau kalian lewat di taman surga, jangan cuma lewat, mampir. Kata sahabat Nabi, taman surga mana ada di dunia? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di Bangkalan. Apa itu? Majelis Hai para supir-supir truk, kalian rugi. Karena kalian hanya lewat saja. Hai supir-supir bis, kalian rugi. Karena kalian sudah lewat di taman surga. Mampir kalian kemari, ikut berzikir. Makanya celaka orang yang tidak mau berzikir. Banyak nih sekarang orang nggak mau zikir. Lihat orang zikir, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang nyuruh kita berzikir. Kalau zikir sendiri gimana Pak Ustaz? Idza dzakarani fi nafsihi. Kalau ada hambaku bangun tengah malam zikir sendirian. Zikir dia sendirian. Sendirian. Zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Satu balas satu. Wa idza dzakarani fi mala'in. Tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai mengingat aku, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut mereka di majelis yang lebih ramai dan lebih mulia. Majelis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jangan kau ciptakan mereka ya Allah. Jangan kau ciptakan orang Bangkalan ya Allah. Jangan kau ciptakan orang Madura ya Allah. Kalau kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan dima. Menumpahkan Kalau kau ciptakan mereka, mereka hanya akan menumpahkan darah. Dan ketika orang Bangkalan menumpahkan darah, malaikat berkata, nah, betul kan? Lihat, orang Bangkalan menumpahkan darah. Darah apa? Darah sapi dan darah kambing. Tapi hari ini apa kata Allah? Hai para malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain. Untuk apa ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah. Lihat, mereka hari ini berzikir mengingat aku, mengagungkanku. Mereka ramai datang untuk memuliakan aku. Mereka tak pernah melihat surgaku. Mereka tak pernah melihat nerakaku. Mereka tak pernah melihat aku. Tapi mereka beriman kepada aku. Majelis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu maka kalau ada majelis zikir ramai-ramai, makanya majelis zikir ini dipisah laki-laki dan perempuan ditutup dalam kain hijau. Karena kalau nyatu laki-laki perempuan zikirnya lain. Silap-silap dari zikir berubah ke zakar. Mohon maaf Kiai, Tuan Guru, keceplosan.
Jadi supaya kita paham, coba tengok ada tulisan di samping. Dilarang merokok di area majelis. Kenapa ada tulisan itu? Karena, jangan salahkan saya, yang buat bukan saya, panitia. Karena ini majelis zikir. Setelah zikir ya terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Pak? Hilang oksigen. Itu tulisan bukan sembarangan. Karena ini majelis zikir. Alladzina yadhkurunallah. Orang yang berzikir mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim, waktu berbaring. Ketika sedang tegak berzikir. Ketika sedang duduk bawa motor pun berzikir. Saya bangga ngelihat orang-orang pakai sepeda motor. Saya bawa motor, dia bawa motor. Saya lihat di lampu merah, dia zikir, gak berhenti. Masya Allah. Pas saya lihat lagi, rupanya ada HP nyelip di sana. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, wallazi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup, orang yang menikah. Orang hidup, orang yang makan. Orang hidup, orang yang minum. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang hidup. Istrimu yang di rumah adalah yang mati. Maka jangan heran kalau anakmu bertingkah seperti tuyul. Karena dia dilahirkan oleh mayat. Pulang dari sini, pantesan anak kita seperti hantu ya. Karena rupanya kau sudah mati selama ini. Lalu istrinya ngomong, aku hantu dan engkau adalah bapak hantu. Laki-laki yang berzikir, laki-laki yang hidup. Perempuan yang berzikir, perempuan yang hidup. Bertemu dua orang yang berzikir. Lahirlah anak-anak yang hidup atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak lahir dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika akan mati pun nanti kita bisikkan La ilaha illallah. Kalian yang belum punya anak, baru menikah, sampaikan ke istrimu. Oh my dear, oh my darling. Nanti kalau tiba masaku, biasa orang-orang baru nikah ini kan mesra dia. Dia ngomongnya pakai lagu. Andai ku mati, jangan kau lupa, bisikkan la ilaha illallah. Apa kata istrinya? So sweet my honey. Maka kalau sudah kau ingatkan itu, nanti dia pun ingat. Begitu kau pagi nggak kerja, mas nggak kerja, la ilah, belum lagi, mau cepat aja gitu. Tadi saya mulai jam saya jam Sumatera. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Sudah 60 menit saya ceramah. Pagi tadi emak saya meninggal dunia. Emak kandung saya yang melahirkan saya. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama. Saya bilang urus jenazah emak, semuanya urus. Aku usahakan pulang. Jadi aku ceramah. Apa yang akan disampaikan? Wallahu a'lam. Tak tahu apa yang akan disampaikan. Ya Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan. Bisa saya jelaskan. Tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah. Bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan. Saya hanya minta doakan ibu saya. Doakan saya. Al-Fatihah. Allahumma fir laha wa afiha wa qim nuzulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan bubar dulu, masih ada acara-acara lain. Saya mohon maaf, beribu maaf. Saya tak menyangka akan bisa tausiah. Allah Ta'ala beri kekuatan. Izinkan saya pulang dengan selamat. Doakan kami sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.